Bismillah, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku serial Sejarah 25 Nabi dan Rasul, jilid kelima, tentang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini ditulis oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhahullah. Penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah turunnya wahyu kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berdakwah. Beliau mengajak semua orang untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan kekufuran, kemusyrikan, serta akhlak-akhlak buruk yang selama ini mereka lakukan. Pertama kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Orang pertama yang diajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam adalah istrinya, keluarganya, dan teman-teman dekat. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Waktu itu masih anak-anak. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk Islam, dia pun berdakwah kepada orang-orang sekitarnya. Dakwahnya pun membuahkan hasil. Banyak orang yang masuk Islam. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Zubair bin Awam radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu an, Utsman bin Maz'un radhiyallahu an, dan Abu Ubaidah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Dakwah secara terang-terangan. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surat Asy-Syura ayat 214. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gunung Safa dan berceramah di depan seluruh suku Arab yang tinggal di Mekkah. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam dan juga mengajak keluarga besar Abdul Muthalib untuk memeluk Islam. Bagaimana sikap suku Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempercayainya. Akan tetapi, setelah mereka mendengar ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam, mereka berbalik menjadi orang-orang yang membenci dan sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dukun, orang gila, dan penyair. Bahkan hinaan dan cacian mereka ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyiksa, bahkan membunuh setiap orang yang masuk Islam. Mereka menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ketika masuk Islam, mereka menyiksa keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dan membunuh Yasir radhiyallahu an dan istrinya Sumayyah radhiyallahu anha, ayah dan ibu Ammar radhiyallahu an. Mereka menyiksa Abu Fukaihah radhiyallahu an dan dengan mengikat kakinya dan dijemur di tengah padang pasir yang sangat panas. Sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an tidak diberi makan dan minum oleh ibunya ketika ketahuan masuk Islam. Mus'ab diusir dari rumah padahal dia berasal dari keluarga yang kaya. Semua itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy, bahkan paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya menjaganya dan menyayanginya ikut serta melakukan itu seperti Abu Lahab. Akan tetapi Abu Thalib yang selama ini memelihara dan menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tetap membela dan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman dan gangguan orang-orang kafir, walaupun dia tidak memeluk agama Islam dan tetap memilih agamanya yang lama, yaitu menyembah berhala. Hinaan, cacian, ancaman, dan penyiksaan tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil hati atau putus asa dalam berdakwah. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semakin rajin dan bersemangat dalam mengajak manusia untuk masuk Islam. Akhirnya satu demi satu penduduk Mekah memeluk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu an sebagai tempat berdakwah dan mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat yang memeluk Islam. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulia orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu. Mereka dengan mudahnya menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat yang tidak mempercayai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, betapa besar keimanan mereka. Kita adalah anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mencintai dan menyayangi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang pertama masuk Islam, dan seluruh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempelajari kehidupan mereka agar dapat mengambil pelajaran besar dan dapat meniru mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keluarga dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah, kali ini kita telah selesai membaca buku tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan dari sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita baca barusan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.